Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai siklus pendapatan. Sebelumnya kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan bagian penagihan dan penerimaan kas. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya Widyasari, NIM 2021-12084 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kemudian perkenalkanlah teman saya yang bernama Zulfa Eka Suryani dengan NIM 2021-12081. Kemudian ada Uswatun Nikmah dengan NIM 2021-12082. Dan yang terakhir ada Nabila Nisrina Sajida dengan NIM 2021-12083. Sebelum memberikan penjelasan mengenai diagram, maka terlebih dahulu kita itu mengenal apa itu siklus pendapatan. Siklus pendapatan sendiri merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus pendapatan ini adalah dengan pelanggan. Dan kemudian informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan ini juga mengalir dengan siklus akuntansi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya yaitu apa sih tujuan utama dari siklus pendapatan? Tujuan utama dari siklus pendapatan yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang ketiga, yaitu bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan. Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan atau yang disebut outsourcing ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik. Yang keempat yaitu berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa. Yang kelima yaitu haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persediaan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Lalu, yang terakhir yaitu bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Berikutnya, yaitu aktivitas dasar siklus pendapatan. Terdapat empat aktivitas dasar siklus pendapatan. Yang pertama yaitu entry pesanan penjualan, yang kedua yaitu pengiriman, yang ketiga yaitu penagihan, dan yang terakhir yaitu penerimaan kas. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini didapat dari pelanggan di mana perusahaan melakukan penjualan. Siklus pendapatan bermula pada pelanggan melakukan permintaan terhadap perusahaan. Kemudian perusahaan dapat mengecek di bagian gudang apakah barang yang diminta pelanggan tersebut tersedia atau tidak. Setelah perusahaan mengetahui bahwa barang tersebut tersedia, maka perusahaan akan mengirimkan respon atas permintaan kepada pelanggan. Setelah respon diterima pelanggan, dapat melakukan pemesanan kepada perusahaan. Kemudian, perusahaan juga dapat melihat kembali ke bagian gudang apakah barang tersebut masih tersedia. Kalau masih tersedia, maka perusahaan akan mengirimkan barang tersebut. Ini merupakan dari siklus pengeluaran. Setelah melakukan siklus pengeluaran, maka perusahaan akan mengirimkan barang tersebut melalui kurir, dan kurir tersebut akan menyampaikannya kepada pelanggan. Perusahaan juga mengirimkan faktur yang digunakan untuk pembayaran pelanggan.
Setelah faktur dikirimkan, maka pelanggan dapat membayarkan sebesar nilai nominal yang tertera di faktur tersebut. Ketika pembayaran tersebut sampai di perusahaan, uang dari pembayaran tersebut dapat disetorkan ke bank. Setelah melakukan penyetoran ke bank, bisa mengirimkan laporan rekening koran kepada perusahaan. Dari pembayaran pelanggan tersebut, pihak perusahaan juga akan mencatat penjualan ke sistem buku besar dan pelaporan. Pembayaran tersebut juga digunakan untuk komisi bagi sumber daya manusia atau penggajian. Pembayaran itu juga digunakan untuk memproduksi barang yang habis di gudang yang merupakan dari siklus produksi. Setelah barang selesai diproduksi dan siap dijual, maka informasi itu akan disampaikan ke perusahaan untuk dijual lagi kepada pelanggan. Siklus yang selanjutnya, diagram arus data selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 0, yaitu siklus pendapatan. Yang pertama yaitu pelanggan melakukan permintaan kepada perusahaan atau entry pesanan penjualan. Kemudian, perusahaan melakukan pengecekan ke gudang mengenai informasi barang yang tersedia. Setelah melakukan pengecekan ke gudang mengenai informasi barang yang tersedia, jika barang yang tersedia, maka perusahaan akan melakukan respon atas permintaan terhadap pelanggan. Setelah itu, perusahaan akan menyelesaikan pesanan penjualan dan pelanggan pun menerima pesanan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah itu, ketika perusahaan ini akan mengeluarkan barang yang ada di gudang, maka terjadilah siklus pengeluaran barang kepada pelanggan, yang kemudian perusahaan itu akan melakukan pengiriman dari penjualan tersebut, yang mana ada bill of lading, serta ada slip pengepakan pada barang itu yang akan diserahkan melalui kurir. Setelah diserahkan melalui kurir, maka ada slip pengepakan dan bill of lading ini yang kemudian diserahkan kepada pelanggan. Nah, setelah adanya pengiriman ini, bill of lading akan digunakan untuk melakukan penagihan, yang mana penagihan ini merupakan penagihan yang dilakukan untuk pelanggan, di mana penagihan ini yang telah melakukan pesanan penjualan. Nah, penagihan ini tuh berupa faktur yang akan diberikan kepada pelanggan. Jadi penagihan ini akan dicatat dalam sistem buku besar yang berupa jurnal umum dan pelaporannya berupa laporan laba rugi perusahaan atau laporan keuangan perusahaan. Setelah dikirim faktur kepada pelanggan, pelanggan itu wajib membayar kepada perusahaan atau si penjual tadi. Nah, setelah itu pelanggan yang membayar itu akan diterima oleh perusahaan yang berupa penerimaan kas, yang mana akan ada tanda terima kas dari pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah menerima tanda terima kas dari pelanggan, maka perusahaan akan menyetorkan pendapatannya ke bank dan pihak bank memberikan laporan atas pendapatan yang telah disetorkan. Lalu, pendapatan yang didapat akan digunakan sebagai komisi siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian karyawan. Selain komisi itu, pendapatan juga akan dipakai untuk membeli kebutuhan produksi dan pembelian persediaan barang untuk siklus produksi yang akan digunakan lagi untuk memproduksi barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry penjualan. Perusahaan melakukan entry pesanan penjualan pelanggan dan juga mendapatkan informasi mengenai rekening pelanggan.
Entry pesanan penjualan dan informasi rekening pelanggan ini digunakan untuk memproses pesanan penjualan. Nah, dalam memproses pesanan penjualan pada etalase situs dihubungkan melalui internet. Pemrosesan pesanan penjualan ini akan disimpan ke dalam database terintegrasi yang berupa data pelanggan, persediaan, harga, pesanan penjualan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua adalah pengiriman. Setelah pesanan dari pelanggan diterima, maka perusahaan atau bagian gudang dapat mengentri barang yang dipilih dan juga memberikan informasi mengenai kartu untuk pengambilan barang. Setelah itu, perusahaan dapat melakukan slip pengepakan dan bill of lading untuk pengiriman barang. Proses pengiriman ini akan dicatat ke dalam database terintegrasi. Yang ketiga adalah penagihan. Jika pelanggan belum melakukan pembayaran, maka perusahaan dalam siklus akuntansi dapat mencatatnya ke dalam piutang dan juga mencatat informasi rekening pelanggan yang selanjutnya akan dipakai untuk penagihan dan piutang. Penagihan dan piutang ini memiliki hubungan dengan faktur penjualan yang dikirimkan untuk pelanggan membayar. Proses penagihan dan piutang ini akan dicatat ke dalam database terintegrasi. Yang keempat adalah pemrosesan penerimaan kas. Setelah pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir, lalu kasir mendapatkan informasi tentang pengiriman uang dari pelanggan. Dan kasir dapat memproses ke dalam penerimaan kas. Proses penerimaan kas ini juga memiliki hubungan ke bank, yaitu pembayaran tersebut dapat disetorkan ke bank. Yang terakhir adalah permintaan dan laporan. Setelah dicatat dalam penerimaan kas, maka akan dicatat di dalam permintaan dan laporan yang terdapat 3 output, yaitu berupa status persediaan, laporan penjualan dan profitabilitas, serta rekening pelanggan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang kami lakukan. Sebelumnya, saya selaku moderator dan kelompok 2 memohon maaf jika dalam penyampaian materi ada salah kata atau penyampaian yang kurang sesuai. Saya selaku moderator akan menutup presentasi kali ini. Sekian presentasi kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.